Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah. Berbahagia sekali pada malam kali ini. Ini agenda bulanan kita. Alhamdulillah di malam kali ini kita bersama guru kita semua, Ustadz Dr. Nasruddin Syarif. Di malam kali ini kita akan membahas terkait urgensinya lembaga pendidikan kadar ulama hadirin. Ini cita-cita kita bersama, lembaga pendidikan yang insya Allah ke depan semoga Allah mudahkan hadirin, dan sekaligus informasi pesantren mahasiswa yang sudah berjalan. Sebenarnya ini perjalanan panjang pengalaman pribadi saya bersama Al-Ustadz dahulu. Tadi bersama-sama ada di pesantren mahasiswa. Nah, dan alhamdulillah Ustadz, sebagai informasi, ini ada 15 mahasantri yang alhamdulillah sudah belajar di Baitul Mukhlisin di Kota Emas. Dan insya Allah untuk beberapa waktu yang akan datang, bahkan di para mahasantri ini kita siapkan kadar menjadi para pengajar di lembaga pendidikan di Baitul Mukhlisin. Bahkan khusus gurunya pun yang jadi imam barusan, Ustadz Syahrinal, ini langsung impor dari Aceh. Alhamdulillah, beliau sahabat saya di Gontor, sekarang tinggal menulis tesis, bersedia jadi orang Cimahi. Nah, alhamdulillah, dan sudah hafal Quran juga beliau. Hanya sayang saja masih jomblo saja. Ya, ini yang tugas selanjutnya nih. Baik Bapak Ibu semua, saya tidak berpanjang kalam di malam kali ini. Mungkin karena waktu yang terbatas, maghrib, jadi mungkin nanti jika harus memungkinkan ada tambahan waktu, nah insya Allah mungkin mau langsung saja Ustaz atau Isya dulu? Isya dulu aja ya, malah. Jika ada waktu misalnya tidak mencukupkan sampai Isya, nah kemungkinan kita potong terlebih dahulu. Nah, nanti kita lanjutkan, kecuali kalau memang dicukupkan nanti waktunya sampai Isya. Baik, untuk selebihnya kepada Ustadz Al-Mukarram saya persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Istilah ulama dalam Al-Quran itu tidak merujuk satu status sosial tertentu seperti yang ada hari ini. Ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah berkat ilmunya. Jadi ada dua unsur, ada ilmu, ada takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah tanpa ilmu, itu istilahnya dalam hadis abid. Ya, abid itu ahli ibadah. Takut saja tapi kurang ilmu. Kalau ada berilmu tapi tidak takut kepada Allah, bukan ulama. Dan dalam Al-Quran Allah menyebut istilah ulama itu dalam dua dimensi makna. Yang pertama, ulama yang kita kenal sebagai kiai, ajeman.
Ada juga ulama dalam artian yang kita kenal di istilah ilmuwan, intelektual. Di surat Asy-Syu'ara ayat 196-197 Allah menyebut ulama Bani Israel itu ditujukan kepada ulama-ulama Bani Israel yang mendalami kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Jadi ini ulama jago ngitab gitu. Yang kedua, dalam surat Fatir Allah menyebut ulama itu ditujukan kepada mereka yang aktif meneliti alam, meneliti semesta. Ini kalau dalam istilah kita ilmuwan intelektual. Wa minan nasi wad dawabi wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Jadi mereka yang meneliti manusia itu bukan hanya aspek biologisnya saja, tapi juga aspek antropologinya, sosiologinya, psikologinya. Kemudian hewan-hewan itu ada beragam, banyak macamnya. Itu semuanya diteliti dan sampai menyimpulkan, menghasilkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bapak-bapak juga ulama. Kalau bapak-bapak ada unsur takut kepada Allah, dan yang kedua ada ilmu. Ini mahasiswa juga ulama. Ada unsur ilmu, ada unsur takut. Kalau baru berilmu tidak sampai takut, ya, hanya untuk jadi buzzer saja. Engkau profesor doktor tapi jadi buzzer, ya. Jadi bumper pemerintah yang kusut, ya. Nah, itu berarti bukan ulama. Meski disebutnya ulama oleh masyarakat karena aktif di MUI, artisian ku Allah, berarti mereka bukan ulama. Nah, dua model ulama ini yang disebutkan di dalam hadis ini sebagai jaring pengaman sosial dari kehancuran sosial masyarakat yang akan terjadi di masa pasca Nabi SAW wafat. Nabi menjelaskan, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu. Di antara ciri kiamat itu dicabut ilmu. Wa yathbutal jahlu, tetapnya kebodohan. Wa yushrabal khamru, diminumnya khamar. Wa yadharuz zina, tampak terang-terangannya perzinahan. Kemudian Nabi menjelaskan dicabut ilmu itu bukan tiba-tiba masyarakat bodoh, tapi karena tidak adanya ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, nanti puncaknya tidak tersisa seorang alim pun, seorang ulama pun. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, yang dijadikan tokoh oleh masyarakat itu orang-orang bodoh, tokoh-tokoh yang bodoh. Ini ciri kiamat, dicabut ilmu dan meratanya kebodohan. Fasu'ilu, mereka ditanya karena tokoh jadi dijadikan rujukan. Fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka memberi fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, jadilah mereka sesat dan menyesatkan. Istilahnya dol mudil. Ini yang disoroti oleh Prof. Al-Attas, ya, dalam karyanya yang terkenal, ya, Islam and Secularism. Beliau menyebut masyarakat rusak kalau terjadi krisis kebodohan.
Krisis kebodohan itu wujudnya ada dua, ada confusion, ada error in knowledge. Ya. Error in knowledge itu artinya ketiadaan ilmu. Kalau confusion itu kerusakan ilmu. Ilmu yang dimaksud dalam hadis kata Ibnu Hajar itu ilmu yang mengajarkan kita takut kepada Allah. Dan sumbernya atau objeknya secara umum ada 3. Quran, hadis, dan fikih. Yang ini dasarnya bahasa Arab. Ketika ilmu ini tidak ada, maka masyarakat jadi bodoh. Kalau bodoh maka zina dilegalkan, miras dilegalkan. Bodoh itu wujudnya ada 2. Kata Prof. Alatas ada error in knowledge, ada confusion. Ya. Error in knowledge itu confusion ya. Ignorance ya. Ada ignorance, ada confusion. Confusion itu error in knowledge. Ya. Kalau dalam bahasa usul fikih ada jahlun basit, ada jahlun murakkab. Jahlun basit itu masyarakat memang tidak paham Quran, tidak paham sunnah, tidak paham fikih. Kenapa? Karena memang di lembaga-lembaga pendidikan tidak ada pelajaran Quran, tidak ada pelajaran hadis, tidak ada pelajaran fikih. Kalaupun ada cuma pengenalan saja, bukan sampai pendidikan. Itulah yang hari ini terjadi dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3. Apakah anak-anak kita atau bapak-bapak yang dulu kuliahnya jurusan pertambangan, jurusan teknik industri, teknik kimia, jurusan psikologi, sosiologi, diajar te Quran yang hadis? Sama seperti belajar psikologi? Tidak, matak bodoh. Belajar ilmu politik, ilmu sosial, wah profesor di politik, profesor di sosiologi. Quran hadis barang itu ciri kiamat. Tengah arti. Tapi ini masih mending oge nya anu nya rusak. Jahlun basit, yang lebih parah jahlun murakkab. Jahlun murakkab itu confusion, ya, an error in knowledge. Rusak ilmuna, boga ilmu ngan rusak ilmuna. Dia pakar fikih, dia pakar tafsir, dia pakar hadis, tapi pakar tafsir itu tidak menjadikan dia semakin menguatkan Al-Quran di masyarakat, ngadon meragukan masyarakat tentang Al-Quran. Kok jurusan tafsir tapi gawena ngacak-ngacak Quran. Tak ketua BPIP kamari anu nyarek temenang di jilbab pas kibraka itu teh profesor studi Islam usul fikih di S1 nama S2 S3 ke Amerika, profesor studi Islam, guru besar studi Islam. Kuduna atunya profesor usul fikih mah semakin menguatkan fikih Islam, lain ngadon ngacak-ngacak fikih Islam. Itu wujud confusion ya. Jadi ilmunya hilang karena tidak ada ulama. Nu dirujuk ku si Yudian kan ngaranna ya. Yudian itu guru-guru yang bodoh, profesor-profesor di Amerika, Inggris, Kanada anu bodoh nu teu ngarti agama, jadina manehna ge kitu teh teu ngarti agama. Jadina rusak ilmunya. Termasuk ya mahasiswa jurusan syariah lain muatkeun syariah ngadon ngacak-ngacak syariah. Kok jurusan ekonomi Islam muamalah lain muatkeun ekonomi Islam ngadon nyampurkeun ekonomi halal jeung ekonomi
haram jadi we halam. Kuduna haram jadi cadel halam. Dicampur-campur we teorina teh padahal beda paradigma ekonomi Islamnya ekonomi barat. Jadi talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo. Otomatis haknya jadi tersembunyi ketika dicampurkan dengan kebatilan. Mata bapak-bapak ya bener lah, wah bedana ekonomi syariah aja ekonomi ribawi itu benar. Dan ngarakukeun ekonomi syariah lolobana nura rusak, filosofi fikih ekonomi geus rusak. Siga rame pan aya MUI jeung Kemenak. Cek Kemenak dana haji teh halal, cek MUI dana haji dengan sistem di Kemenak teh haram. Wah apa sih nu riweuh urang. Gara-gara beda paradigma. Kalau saya pribadi ya ketika Kemenak datang ke PP Persis juga dan ngolo gitu nya, ngolo minta dukungan, tembakeun dan memang udah salah paradigmanya. Paradigmanya kudu bener pakainya paradigma fikih atau make paradigma keuangan yang liberal, sistem ekonomi liberal. Tak susah. Ini menunjukkan ya betapa berawalnya itu dari kebodohan. Ilmu hilang, ulama tidak ada, tidak dirujuk. Ya. Anu jara di guru di SD, SMP, SMA, meski sekarang udah banyak ya. Rata-rata guru-guru ibu-ibu pasti ditarariung di sekolah negeri gitu, dan mengajarkan nilai-nilai agama, tapi masih banyak kan juga yang tidak. Cuma lebih banyak lah kan. Kadang kababawakeun tiungna teh tiungna we unggul, tapi secara paradigma masih bodoh. Dan yang merusak ilmu itu ya, dalam kebetulan tema disertasi saya itu adalah social sciences atau yang nanti jadi Islamic studies. Jadi kieu Pak, pertama ada doktrin bahwa studi Islam itu yang ilmiah itu yang objektif. Yang objektif itu yang diteliti oleh orang luar. Kalau kita meneliti Islam subjektif. Ya, tidak ilmiah. Siga kieu lah lamun Persija jeung Persib main mungkin teh wasitna orang Jakarta. Moal mungkin orang Bandung, moal mungkin orang Surabaya, moal mungkin orang Malang, moal mungkin. Orang mana tuh? Orang Padang. Orang Maluku, orang Surabaya pasti ngedukung Persib. Orang Malang pasti ngedukung Persija. Itu teori yang begitu kemudian dipakai dalam studi Islam. Yang kedua, diajarkan yang disebut metodologi ilmiah itu metodologi yang logis, yang empiris. Yang logis, yang empiris itu meneliti apa adanya tanpa masuk dalam ranah nilai. Ranah nilai itu kan subjektif. Jadi kalau saya meneliti Syiah, saya cukup membahas apa itu Syiah, kapan ada Syiah, bagaimana doktrinnya, bagaimana perkembangannya, siapa tokoh-tokohnya, bebas gitu. Jangan masuk Syiah teh sesat, tidak, subjektif itu. Kalau saya meneliti kadar keberagamaan pelacur di Doli jeung di Saritem, ya kan aya disertasinya, ada bukunya, pernah kita bedah di majalah Risalah dulu. Lalu faktanya di Saritem, bapak-bapak kan saya Saritem, abdi mah tipiade lamun ka Situ Aksa jalan Saritem ya dalawong ya, daripada jalan Pasar Baru. Ngobrol di Pasar Baru ke Saritem lawong. Ngaji di sana pernah ya dekat Darut Taubah. Da cenah Ustad mun Ramadan oge teh tarawehan geus tarawehan terus ngalacur. Mun magrib teh nganterkeun budakna cenah ka masjid. Engke bada Isya jemput, tapi da masih we ngalacur.
atau opat turunan ti uyutna bisa jadi pelacur. Dan biasa di sana itu. Jadi salakina mah geus beubeunangan acan gitu, geus biasa. Atau lamun di Bandung jadi Sendawa, apa Sendawa. Itu kan kampung copet. Pas tanggal 2 Juni kemarin, tanggal 1 Juni konvoy Persib. Tanggal 2 Juni saya di tukang nasi kuning ngobrol, wah kamari euy cenah tarang Sendawa marema cenah gitu. Abi teh apa? Marema kumaha apa? Pada apa lah abdi. Nih mah ngobrol. Wah beubeunanganna loba cenah tina konvoy Persib teh. Atuh cenah ada di dinya mah cenah. Istrinya itu sampai bilang ke suaminya, "Pak, ku ibu didoakeun sing kekengengan cenah gitu." Itu sudah begitu, ya. Sing kekengengan didoakeun. Karena ketua DKM saya, tak usah bisna kayak apal Pak Agit. Itu orang Sendam. Taraweh jalan, beres taraweh judi jeung mabok biasa. Ya. Orang Sendawa. Pokoknya lamun aya leungit barang di Masjid Agung, datang ke Sendawa pasti aya. Masjid Agung alun-alun. Lalu faktanya mereka beragama. Maka dari penelitian itu berarti pencopet, pelacur itu masih beragama. Istilahnya berarti pelacur teh aya nu solehah. Pencopet teh soleh. Itu kan dia kan. Dan kita nggak boleh kemudian masuk dalam ranahnya. Jika lagu Iwan Fals aya lagunya wanita non penjajah dosa, ya. Itu kan Iwan Fals ngadoakeun nyanyi apa adanya, ya. Bernapas dalam lumpur, wah karena itu kan menjelaskan real bahwa ini pelacur ini mereka sebetulnya nggak jadi pelacur, ya gitu ya dalilan amal. Nah itu metodologi ilmiah itu begitu, jadi masuknya lewat social sciences, sosiologi, antropologi, psikologi, ya, yang kemudian nanti membuat mindset siswa mahasiswa jadi berubah. Makanya ketika ada polling di Detikcom terkait undang-undang miras, dari 1.500 responden 1.000 tidak setuju dengan undang-undang miras. Kumaha tanggapan urusan minum aja kok diatur sama negara, itu mah kebebasan atuh. Negara mata cenah ngatur koruptor cenah gitu. Karena mindsetnya sudah pakai mindset sosiologi, psikologi, teu make paradigma Quran yang sunnah, teu make wahyu. Pas kanu hadis ieu. Kenapa banyak khomer miras yang diminum? Gara-gara Deddy Mulyadi nyontokeun gitunya. Ramai videona Deddy Mulyadi mabok. Dan dianggap biasa-biasa, sok tinggal kayak ayeuna teh. Nah menang si eta, lamun menang si eta, tah eta bukti bahwa masyarakat Jawa Barat mayoritasnya para rodok sudah tidak melihat lagi standar agama, keilmuan, tinggalina popularitas, elektabilitas. Harusnya kan standar itu adalah ilmu. Kenapa marak perzinahan? Karena ada banyak dalil. Ya. Saya dulu mengalami demo zaman Pak Dada Rosada, hayang ngarangkeun miras. Pak Dada udah setuju, dicarikan Pak Dada Kementerian Perdagangan. Ditegur karena ada perda yang bertentangan dengan Permendagri. Nggak boleh itu. Ada perda yang bertentangan dengan peraturan di atas, otomatis batal. Permendagri yang berlaku. Nah Permendagri sampai ada, ternyata ditandatangan lagi ke SBY, Kepres. SBY itu sudah melegalkan miras. Kenapa SBY melegalkan miras? Karena dalam otak SBY yang namanya miras, yang namanya perzinahan, ini dalam teori sosial, itu fakta sosial
yang gak bisa dihilangkan. Dihalang-halangi pasti aya. Daripada ada tidak teratur, lebih baik ada teratur dan menguntungkan negara. Teori nate. Jadi daripada ada tidak teratur, lebih baik ada teratur dan menguntungkan negara. Maka diaturlah miras itu bolehnya di mana, pajaknya berapa. Jadi lo mau nanya polisi, wah iya raja miras, tengkat tipu. Raja miras anu nya sesuai jeung kepres. Anu sesuai jeung kepres menjadi legal kun dicokot pajak. Prostitusi begitu. Ya. Prostitusi yang diraja itu prostitusi yang tidak sesuai peraturan presiden. Anu sesuai mah nya mangga-mangga teh. Kenapa sampai dilegalkan zina, dilegalkan khamar? Karena bodoh. Kenapa bodoh? Karena rujukannya bukan ilmu ulama, tapi rujukannya ilmu-ilmu yang datang dari barat, ilmu-ilmu sekuler. Itu rusak. Apalagi yang kita rasakan dalam ekonomi, dalam politik, bahwa masyarakat hari ini dalam politik geus teu paduli agama. Nah, lantaran para politisi lagi geus teu paduli agama, mau Islam we mungkul bari jadi kendagangan mungkul. Jadinya masyarakat juga antipati. Kenapa dalam ekonomi masyarakat tidak peduli agama? Pokoknya mah untung we halal haram urusan kayak ini. Karena diajarkan di SD kene, di TK, ilmu ekonomi di perguruan tingginya gitu, dianggap sebuah kewajaran. Ini yang kata Nabi SAW jadi pertanda kerusakan umat. Saya merujuk Umar bin Abdul Aziz karena pertama ada dalam Sahih Bukhari, Kitabul Ilmi, kebijakan seorang khalifah. Umar bin Abdul Aziz bin Marwan, akina mah pika sebeleun Marwan yang nulis surat kaleng untuk membunuh Umar bin Khattab, sampai kemudian jadi awal pembunuhan Utsman tuh akina, tapi anak ngajeng incuna mah da soleh. Umar bin Abdul Aziz menurut para ulama karena jalur ibunya, ya istri Abdul Aziz itu adalah cucu dari Umar bin Khattab. Ini Umar bin Abdul Aziz terkenal dengan kebijakannya dalam ilmu yang mengawali tadwin. Istilah tadwin itu pembukuan kitab, itu berawal di zaman Umar bin Abdul Aziz. Gerakan pendidikan semarak itu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Perlu diketahui ya, sebelumnya di zaman salaf pendidikan tuh nggak ada yang formal, pembukuan tuh nggak ada, haram. Pendidikan formal haram karena Nabi pun seminggu sekali. Makanya ketika ada usulan ke Abdullah bin Mas'ud, atuh cenah pendidikan teh moal poe bid'ah. Enggak boleh. Nabi juga seminggu sekali, Kemis unggul. Makanya saya ngajar di Pajagalan hari Kamis, tah nu nama poe Kemis diajar teu lainna mah bid'ah. Yang kedua, menulis ilmu juga haram. Ya. Karena Nabi melarang, hanya boleh menulis Quran. Nah, Umar bin Abdul Aziz, makanya disepakati oleh para ulama, kan kata para di hadisnya kan setiap 100 tahun sekali akan ada mujaddid. Ya. Para ulama sepakat di abad pertama itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau berani mendobrak itu, menggerakkan kegiatan pendidikan, menulis pembukuan, ya, dan itu dicatat Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Ini surat kepada Abu Bakar bin Hazm, tapi dalam riwayat lain disebutkan berlaku buat semua daerah, ya, bukan hanya kepada Abu Bakar bin Hazm. Abu Bakar bin Hazm itu nama ketua MUI ini. Undur makana min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faktub. Seleksilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu tulislah. Nah, ini jadi harus ada kegiatan penelitian dan penulisan.
Fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama, karena aku takut kajian ilmu hilang dan para ulama wafat. Itu kan satu paket. Kalau satu negara, satu masyarakat kajian ilmunya hilang, para ulamanya nggak ada, itu bahaya. Makanya Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan sebaliknya atau untuk mencegahnya. Wala taqbal illa haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu jangan menerima kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal tufsul ilma. Lalu sebarkanlah ilmu, wal tajlisu, adakanlah majelis-majelis, ya. Teliti, tulis, terbitkan, kemudian perbanyak majelis-majelis. Hatta yu'allama man la ya'lamu, sehingga orang yang tidak tahu diajari ilmu ini, sehingga diajar, yu'allama, diajar deui orang-orang yang tidak tahu. Saya baca biografi Pak Nasir. Pak Nasir itu ketemu Hasan tuh, Abah teh panggilan beliau, sangat bersyukur sepanjang hidup beliau bersyukur itu karena bertemu Hasan. Pak Nasir ini kan bapaknya pegawai Belanda, jadi sekolahnya sekolah Belanda, di SD, SMP di Padang, lalu SMA yang terbaik SMA Belanda itu di Bandung, pindah ke Bandung. Ketemu Hasan, jadi dipaksa diajar bahasa Arab, diajar Quran, diajar hadis. Dulu di Padangnya ikut cuma madrasah diniyah aja. Di usia SD SMP-nya udah nggak lama, pas ketemu Hasan dia jadi belajar lagi bahasa Arab, belajar lagi Quran, belajar lagi hadis. Nah itu jadi kajian-kajian ilmu, buku-buku, hadirnya para ulama ini penting untuk membangkitkan lagi, memaksa lagi masyarakat, termasuk anak-anak muda, belajar lagi. Karena kalau tidak begitu, nggak ada kegiatan belajar, hilang ilmu. Bararodo gitu masyarakat. Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirran, karena ilmu tidak akan hilang hingga keadaannya menjadi rahasia, hanya terdokumentasi di kitab-kitab saja. Nah ini menunjukkan bahwa hadis Nabi yang tadi bukan untuk menakut-nakuti kita. Akan dilegalkan zina, akan dilegalkan khamar, akan hilang ilmu, akan merata kebodohan. Tapi justru Nabi mewanti-wanti agar kita bersiap-siap menghadapi itu. Dan Umar bin Abdul Aziz dari sejak abad pertama itu sudah mencontohkan solusinya adalah adakan lembaga pendidikan. Bahkan di asar berikutnya nih, semua tuh seluruh daerah, semua wilayah, semua provinsi, semua kota harus ada lembaga pendidikan, harus ada kajian ilmu, harus ada buku yang diterbitkan, yang disebarkan ke masyarakat. Jadi lamun di Cimahi ayang hilang kebodohan itu harus ada lembaga di sini, ya tentu visinya ini Baitul Mukhlisin ke sana. Ya. Di sini dikaji hadis, dikaji ilmu, ditulis, disebarkan. Kemudian ini yang 15 itu nanti pulang ke rumahnya sama mengadakan seperti itu, menyemarakan lagi kajian-kajian. Baik itu yang ulama asli, ilmuwan, dek jurusan matematika, dek jurusan naon, pokoknya mah kudu ngerti. Jika Pak Nasir itu sekolahnya Belanda di SD ke SMA, tetap pernah masantren. Tapi karena kuat ilmunya kita tahu, meski beliau bukan ulama, teu juga Hasan, teu juga Ustaz Burhan. Beliau intelektual, politisi, dan dikenal ya dalam sejarah politik Indonesia sebagai politisi yang berwibawa. Gara-gara naon? Kuat ilmunya. Pak Nasir pun belajarnya bukan dari UIN, da can aya UIN lagi baheula. Itu dari Hasan tuh dulu di seberang Pasar Baru sekarang tuh bikin leasing ugama, dibiayaan ku Anang Toyib. Anang Toyib teh babaturana tamim penguasa Pasar Baru. Anang Toyib teh mitohana Ki Haji Jamjam pendiri Persis. Ketua umum Persis pertama. Jadi ku Anang Toyib teh balik haji teh sok tah ngayakeun kursus leasing ugama di depan Pasar Baru sekarang ada Bang BCA di dinya. Tadi dinya.
Jadi bukan lewat pendidikan formal, panasir, usah bisa ansori ke kabawa ku panasir, sama kan dari Padang. Itu dari kursus-kursus bertu lahir tokoh-tokoh besar yang mampu mewarnai masyarakatnya. Terjadi tokoh besar ge tokoh kecil teu naon minimal manfaat di RT na, manfaat di RW na. Nah, dalam kajian pendidikan Islam ya yang kebetulan saya di sana, dalam sejarah pendidikan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu tercatat beliau bikin kebijakan yang masif tentang zakat. Jadi masif aya nama kan masif teh pajak. Jadi 12%, yang urang miskin, yang pengusaha mah tax amnesty. Ai pengusaha badak dibebaskan pajak, ari urang diperes, mikir we saeutik. Nah, kalau zaman Umar bin Abdul Aziz mah zakat, sedekah dimasifkan. Ini ada beberapa datanya. Sehingga akhirnya, nah ini pengakuan para ulama. Di zaman Umar bin Abdul Aziz itu ada seseorang orang kaya bawa zakat tapi teu manggihan fakir miskin, Pak. Ini terkait hadis nanti ciri kiamat itu orang kaya bawa zakat tapi nggak ketemu fakir miskin. Bapak mau nanya di pasien mas 50 gram ditambi mah. Harita zaman umurnya kenaon mas, terpenting, perlu, isboga. Ini ada datanya, ya. Itu terkenal di kalangan para ulama tabi'in. Karena aghna Umar bin Abdul Aziz an-nas, berhasil menyejahterakan masyarakat. Itu karena ditopang tadi gerakan pendidikan yang masif, masyarakat cala lerdas, kemudian sadar kewajiban zakat, akibatnya kemudian sejahtera. Di urang mah ngahaja masyarakat diantep bodoh marah kabibita ku bansos. Terus saya bodoh, maka dikukut gitu. Jadi lumbung suara. Mau beres-beres. Saya simpulkan ya ada 4. Pertama, krisis masyarakat berawal dari krisis ilmu dan ulama. Fokus kita nih mahasiswa-mahasiswa kepala linter, sarjana tapi bararodo di nu agama. Ya. Yang kedua harus ada gerakan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan kaderisasi ulama. Ulama yang kita maksud tadi kan termasuk ilmuwan. Yang ketiga gerakan pendidikan ini sejalan dengan gerakan zakat. Jadi nggak bisa bapak-bapak di sini kita ada lembaga pendidikan tapi gerakan zakatnya tidak lancar, harus lancar. Buah gerakan akan terwujud masyarakat yang sejahtera. Sekian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.